Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 4 atas nama Dina Timutang, Apunisuni, Hendrika Anunu. Judul yang kami bedah ialah pengaruh penggunaan alat peraga, pengurangan berbasis metode Montessori terhadap kemampuan menganalisis siswa kelas 1 SD. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Berdasarkan data UNDP United Nations Development Program terkait literasi dasar membaca, matematika, dan sains, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menerapkan soal HOTS secara khusus kemampuan menganalisis pada mata pelajaran matematika. Penelitian ini dibatasi hanya pada pengaruh alat peraga, pengurangan berbasis metode Montessori terhadap kemampuan menganalisis siswa kelas 1 SD Canisius Demangan Baru, Yogyakarta, semester genap tahun ajaran 2018-2019. B. Batasan masalah. Kemampuan yang diukur hanya kemampuan kognitif, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang diteliti hanya terbatas pada kemampuan menganalisis. Penggunaan alat peraga, pengurangan berbasis metode Montessori dalam pembelajaran matematika di kelas 1 SD. Penggunaan alat peraga tersebut hanya untuk materi pengurangan dengan teknik meminjam. Rumusan masalah. Apakah penggunaan alat peraga pengurangan berbasis metode Montessori berpengaruh terhadap kemampuan HOTS menganalisis pada siswa SD kelas 1? Yang tujuan masalah. Mengetahui pengaruh penggunaan alat peraga pengurangan berbasis metode Montessori terhadap kemampuan HOTS menganalisis pada siswa kelas 1 SD. Manfaat peneliti. Yang pertama, bagi siswa agar memperoleh pengalaman belajar. Yang kedua, bagi guru agar memperoleh inspirasi untuk penyampaian materi pengurangan. Yang ketiga, bagi peneliti agar dapat mengetahui pengaruh penggunaan alat peraga berbasis metode Montessori. Yang kedua, landasan teori. Kajian pustaka. Yang pertama, pengertian alat peraga. Alat peraga terdiri dari dua kata, yaitu alat dan peraga. Alat adalah benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Peraga adalah orang yang memperagakan. Jadi alat peraga merupakan suatu benda yang digunakan seseorang untuk memperagakan. Yang kedua, alat peraga Montessori. Alat peraga Montessori memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara spontan menarik perhatian anak. Yang kedua, mengandung gradasi rangsangan yang rasional. Yang ketiga, auto-correction. Yang keempat, auto-education. Yang ketiga, alat peraga pengurangan berbasis metode Montessori. Alat peraga pengurangan berbasis Montessori dibuat berdasarkan karakteristik alat peraga Montessori untuk membantu penyampaian konsep materi pengurangan. Materi pengurangan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengurangan dengan teknik meminjam. B. Penelitian yang relevan. Yang pertama, dilakukan oleh SIDAT pada tahun 2016 tentang pengimplementasian alat peraga pembagian berbasis metode Montessori pada pembelajaran matematika kelas 2 SD. Yang kedua, Wayuningsi 2011 tentang pengaruh model pendidikan Montessori terhadap hasil belajar matematika siswa. Yang ketiga, Surwarsi, Mukti, dan Prabowo tahun 2018 tentang meningkatkan keterampilan HOTS siswa melalui permainan kartu soal dan pembelajaran. Yang keempat, Fanani dan Dian Kusumarti 2018 tentang pengembangan perangkat pembelajaran berbasis HOTS. Yang kelima, kebaruan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruh penggunaan alat peraga pengurangan berbasis Montessori STEM Game terhadap kemampuan HOTS menganalisis pada siswa SD kelas 1. C. Kerangka pikir. Menurut Piaget, anak yang berada pada usia tersebut termasuk tahap berpikir operasional konkret. Dengan kata lain, anak yang belajar dengan menggunakan alat peraga akan menguasai materi pembelajaran dengan baik. D. Hipotesis penelitian. Alat peraga pengurangan berbasis metode Montessori berpengaruh terhadap kemampuan menganalisis siswa kelas 1 SD Canisius Demangan Baru 1 Yogyakarta semester genap
tahun ajaran 2018-2019. Bab 3 metode penelitian. A. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimental desain dengan bentuk non-ekivalen kontrol grup desain. B. Tempat dan waktu. Tempat penelitian SD Kanisius Demangan nomor 22, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun 2018-2019 pada bulan April dan Mei 2019. Yang berikut variabel penelitian. Variabel independen yaitu alat peraga pengurangan berbasis Montessori. Yang kedua, variabel dependen yaitu kemampuan host menganalisis. D. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi siswa kelas 1 SD Kanisius Demangan Baru 1 tahun ajaran 2018-2019 dengan berjumlah 71 siswa. Sampel, siswa yang menjadi sampel adalah kelas 1A dan 1C yang berjumlah 47 orang. E. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik tes. Bentuk tes yang digunakan adalah tes esai. F. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan tes esai. G. Teknik analisis data. Hipotesis H0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara selisih skor pretest post-test pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. HA, ada perbedaan yang signifikan antara selisih skor pretest post-test pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Baik, kita masuk pada bab yang keempat, yaitu hasil penelitian. Yang pertama, deskripsi data. Penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas 1 SD Kanisius Demangan Baru 1 Yogyakarta. Sampel penelitian ini sebanyak 47 siswa, diantaranya kelas 1A dan 1C. Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan melaksanakan pretest kepada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Deskripsi sebaran data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kelompok kontrol dan yang kedua kelompok eksperimen. Bagian B, hasil uji hipotesis penelitian. Hasil uji hipotesis penelitian dibagi menjadi hasil uji pengaruh perlakuan. Nah, hasil uji pengaruh perlakuan terdapat 5 uji. Yang pertama, uji asumsi. Yang kedua, uji perbedaan kemampuan awal. Yang ketiga, uji signifikan pengaruh perlakuan. Yang keempat, uji besar pengaruh perlakuan. Dan yang kelima, analisis lebih lanjut. Nah, untuk uji asumsi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, uji perbedaan kemampuan awal, dan yang kedua, uji signifikan pengaruh perbedaan. Nah, untuk analisis lebih lanjut dibagi menjadi 3 uji. Yang pertama, uji presentasi peningkatan rata pretest ke post-test. Uji yang kedua, uji besar peningkatan rata pretest ke post-test. Dan yang ketiga, uji korelasi antara rata pretest ke post-test. Nah, kita masuk pada bagian uji yang pertama, yaitu uji asumsi. Uji asumsi, bagian yang pertama itu uji normalitas distribusi data. Nah, pada penelitian ini dapat kita lihat pada tabel 4.3, yaitu hasil uji asumsi normalitas distribusi data kemampuan host menganalisis. Mungkin teman-teman bisa lihat tabel 4.3. Nah, dari tabel 4.3 kita ketahui bahwa hanya pada kelompok eksperimen, terkhususnya pada aspek selisih skor pretest post-test dengan harga P yaitu 0,2, di mana besar 0,05. Nah, ini berarti data berdistribusi normal. Dengan demikian, statistik selanjutnya kita gunakan statistik non-parametrik.
Untuk uji asumsi bagian yang kedua, uji homogenitas varian. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel 4.4 untuk penelitian ini, yaitu hasil uji asumsi homogenitas varian kemampuan Hodge menganalisis. Nah, dari tabel 4.4 diketahui bahwa harga P sebesar 0,433 dengan uji statistik Levens test. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa skor pretest dari kelompok kontrol dan eksperimen dengan harga P besar 0,05 adalah homogen. Kita masuk pada uji yang kedua, yaitu uji perbedaan kemampuan awal. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel 4.5, yaitu hasil uji perbedaan rata pretest kemampuan Hodge menganalisis. Nah, dari tabel 4.4 tersebut diketahui bahwa harga P sebesar 0,000 yang berarti harga P kecil 0,05. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Hal tersebut berarti ada perbedaan yang signifikan antara rata pretest pada kelompok kontrol dan eksperimen. Nah, kita masuk pada uji yang ketiga, yaitu uji signifikan pengaruh perlakuan. Teman-teman bisa lihat pada tabel 4.6 pada penelitian ini, yaitu hasil uji homogenitas varian selisih, skor pretest ke posttest, kemampuan Hodge menganalisis. Nah, dari tabel 4.6 diketahui bahwa harga P besar 0,05, yaitu 0,910, sehingga uji homogenitas varian untuk selisih skor pretest ke posttest dari kelompok kontrol dan eksperimen dikatakan homogen. Nah, di sini kita bisa lihat lagi pada tabel 4.7, yaitu hasil uji signifikan pengaruh perlakuan kemampuan Hodge menganalisis. Nah, kita bisa lihat pada tabel tersebut, sehingga rata skor yang dicapai pada kelompok eksperimen, di mana M-nya itu sama dengan 1,72, SE sama dengan 0,17, lebih tinggi daripada skor yang dicapai kelompok kontrol, di mana M-nya itu 0,83 dan SE-nya itu 0,18. Uji signifikan menunjukkan bahwa harga ASIME 6 sebesar 0,002. Hasil signifikan menunjukkan bahwa harga P sebesar 0,002, di mana P kecil 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara selisih skor pretest ke posttest terhadap kemampuan Hodge menganalisis pada kelompok kontrol dan eksperimen. Hasil analisis signifikan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan alat peraga pengurangan berbasis metode Montessori memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan kognitif Hodge menganalisis. Nah, kita bisa lihat pada grafik dan diagram batang. Nah, dari grafik dan diagram tersebut dapat kita katakan bahwa penggunaan alat peraga pengurangan berbasis metode Montessori memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemampuan kognitif Hodge menganalisis. Baik, kita lanjut. Pada uji yang keempat, yaitu uji besar pengaruh perlakuan. Teman-teman bisa lihat pada tabel 4.8, yaitu hasil uji besar pengaruh perlakuan kemampuan Hodge menganalisis. Nah, dari tabel tersebut diketahui bahwa harga R atau effect size pada kemampuan Hodge menganalisis sebesar negatif atau min 0,456. Jika dijadikan ke bentuk persen, maka R dikuadratkan terlebih dahulu menjadi 0,208. Kemudian dikalikan 100% sehingga menjadi 20,8% yang setara dengan efek menengah. Dengan demikian, penggunaan alat peraga pengurangan berbasis metode Montessori memberikan pengaruh sebesar 20,8% terhadap kemampuan kognitif Hodge menganalisis. Nah, kita sampai pada uji yang kelima, yaitu
analisis lebih lanjut. Nah, untuk analisis lebih lanjut, bagian yang pertama itu uji presentasi peningkatan rerata pretest ke posttest. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tabel 4.9, yaitu peningkatan rerata skor pretest ke posttest kemampuan HOTS menganalisis. Nah, pada tabel tersebut kita bisa lihat teman-teman, untuk kelompok kontrol riratanya pretest 0,94, posttest 1,77. Peningkatan persen pada kelompok kontrol 88,3% dengan harga P 0,000 dan signifikansinya yaitu signifikan. Untuk kelompok eksperimen, rirata pretest 1,59, rirata posttest 3,31, peningkatan persennya itu 108,2, harga P-nya itu 0,000, signifikansinya yaitu signifikan. Nah, kita juga bisa lihat pada diagram, mungkin teman-teman bisa lihat pada file PPT kami. Di situ diagram tersebut dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rirata pretest dan posttest pada kedua kelompok tersebut. Uji yang berikut yaitu uji besar peningkatan rirata pretest ke posttest pada bagian analisis lebih lanjut. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel 4.10 yaitu uji besar efek peningkatan rirata pretest ke posttest kemampuan HOTS menganalisis. Nah, dari tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa efek peningkatan skor pretest ke posttest kelompok eksperimen lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Yang ketiga, uji korelasi antara rirata pretest ke posttest. Teman-teman bisa lihat pada tabel 4.11 yaitu uji rirata pretest ke posttest kemampuan HOTS menganalisis. Nah, dari tabel 4.11 dapat menunjukkan bahwa siswa yang mendapat skor tinggi pada pretest tidak semuanya mendapat nilai tinggi pada posttest terhadap HOTS menganalisis. Demikian juga siswa yang mendapat nilai rendah pada pretest tidak semuanya mendapat nilai rendah pada posttest. Nah, teman-teman, kita masuk pada bab yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Nah, di sini kesimpulannya, penggunaan alat peraga HOTS berbasis metode Montessori. Penggunaan alat peraga pengurangan berbasis metode Montessori berpengaruh terhadap kemampuan HOTS menganalisis. Hasil uji signifikansi, pengaruh perlakuan pada kemampuan menganalisis menggunakan statistik non-parametrik Mann-Whitney U-test menunjukkan H0 ditolak. Rirata selisih skor pada kelompok eksperimen di mana M sama dengan 1,72, SE sama dengan 0,17 lebih tinggi daripada rirata skor yang dicapai oleh kelompok kontrol di mana M-nya 0,83, SE 0,18. Perbedaan tersebut signifikan dengan Z47 yaitu sama dengan min 3,127 di mana harga P-nya itu 0,02 di mana P kecil 0,05. Besarnya pengaruh sebesar R min 0,45 setara dengan 20,8% yang termasuk kategori efek menengah. Nah, di sini sarannya. Yang pertama, peneliti selanjutnya memberikan soal yang lebih menuntut kemampuan menganalisis siswa. Dan yang kedua, peneliti selanjutnya mengatur jadwal penelitian agar tidak terbentur dengan hari libur sehingga waktu penelitiannya lebih singkat. Dan yang ketiga, penelitian ini dapat diuji cobakan ke SD lainnya dengan penelitian yang mirip dengan SD Canisius Demangan Baru 1 Yogyakarta. Baik teman-teman, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada banyak kekurangan. Saya mohon teman-teman bisa dapat menerimanya dan semoga presentasi ini bermanfaat untuk pembelajaran kita ke depan.
Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.